Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Norisman dengan NIM 18231129 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Modul IPA Terpadu berbasis pendekatan kontekstual pada materi perubahan iklim untuk kelas 7 SMP atau MTS. Saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pengembangan modul sangat penting untuk dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dari pembelajaran, agar pemahaman siswa dapat meningkat terhadap pembelajaran. Modul dengan pendekatan kontekstual akan dapat membuat peserta didik lebih mudah dalam memahami materi yang dipelajari, karena berkaitan dengan kehidupan pada dunia nyata, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi perubahan iklim sangat berkaitan dengan kehidupan yang dirasakan sehari-hari. Peserta didik perlu memahami penyebab dari perubahan iklim, serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, beberapa masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, masih terdapat di beberapa sekolah yang belum mengembangkan bahan ajar, khususnya modul berbasis pendekatan kontekstual. Yang kedua, proses pembelajaran yang dilakukan belum mengaitkan materi dengan kehidupan dunia nyata dan belum mengarahkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi, yaitu yang pertama, perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah modul sebagai bahan ajar yang berbasis pendekatan kontekstual. Yang kedua, materi yang digunakan yaitu materi perubahan iklim. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah modul IPA berbasis pendekatan kontekstual pada materi perubahan iklim layak untuk digunakan oleh siswa kelas 7? Yang kedua, bagaimana keefektifan modul IPA berbasis pendekatan kontekstual yang dikembangkan dalam penelitian ini? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui kelayakan modul IPA berbasis pendekatan kontekstual untuk siswa kelas 7 pada materi perubahan iklim. Yang kedua, mengetahui keefektifan modul IPA berbasis pendekatan kontekstual yang dikembangkan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat, yaitu yang pertama bagi siswa. Modul yang dikembangkan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar dalam mengembangkan kemampuan di bidang IPA dan memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. Yang kedua, bagi guru. Modul yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pembelajaran IPA, khususnya pada materi perubahan iklim. Yang ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti, melatih kreativitas dalam mengembangkan bahan ajar berupa modul. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah terbentuknya bahan ajar cetak yang berupa modul. Spesifikasi produk yang diharapkan yaitu yang pertama, materi dalam modul disajikan dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Yang kedua, modul ini ditujukan sebagai sumber belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada materi perubahan iklim. Yang ketiga, modul berbasis pendekatan kontekstual mampu melatih siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Pada bab ini yang pertama kajian teori. Pada kajian teori yang pertama yaitu pembelajaran IPA. Pada prinsipnya mempelajari IPA sebagai cara mencari tahu dan cara mengerjakan atau melakukan dan membantu siswa untuk memahami alam sekitar secara lebih mendalam hakikat pembelajaran IPA. Yang kedua modul.
Menurut Depdiknas 2008 mendefinisikan modul sebagai salah satu atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan secara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kompleksnya. Selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual. Dalam buku Trianto 2008 menyatakan bahwa pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya materi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Selanjutnya yaitu yang kedua, penelitian relevan. Penelitian yang relevan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian yang berjudul pengembangan modul IPA berbasis kontekstual, materi kalor dan perpindahannya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik SMP kelas 7. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa modul IPA berbasis kontekstual memiliki karakteristik yaitu langkah pembelajaran pada modul membuat langkah pembelajaran berbasis kontekstual yang mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis pada setiap tahapnya. Masing-masing kegiatan belajar terdiri atas satu kompetensi dasar dan modul IPA berbasis kontekstual bersifat self-instruction. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir kritis. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran pada materi perubahan iklim ini masih tidak terdapat kaitannya dengan kehidupan nyata. Oleh karena itu, diperlukan inovasi khususnya dalam bahan ajar modul agar dapat membantu siswa belajar secara mandiri dan dapat mengaitkannya dengan kehidupan nyata dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan tujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang berupa modul IPA terpadu dengan pendekatan kontekstual pada materi perubahan iklim untuk siswa SMP atau MTS kelas 7. Selanjutnya, desain penelitian. Pada penelitian ini, prosedur yang digunakan dalam pengembangan merupakan model pengembangan ADI. Model ADI ini terdapat 5 tahapan yang meliputi analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Model ADI dikembangkan oleh Dick and Carey pada tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Pada penelitian ini, pada tahapan analisis, yaitu dilakukan kegiatan menganalisis kebutuhan pada modul yang akan dikembangkan, dan kemudian diidentifikasi pemecahan masalahnya, sehingga modul yang dihasilkan nanti dapat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu desain. Pada tahapan ini, modul dirancang oleh peneliti sesuai dengan hasil dari tahapan analisis yang sebelumnya telah dilakukan. Hasil dari produk yang dikembangkan ini merupakan sebuah modul yang berpendekatan kontekstual untuk membantu proses belajar siswa serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, development. Sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya, kemudian dikembangkan akan melalui yaitu pembuatan produk. Tahapan setelah analisis dan desain yang dilakukan merupakan tahapan pengembangan. Maka dilakukanlah pembuatan produk yang berupa modul IPA terpadu berbasis pendekatan kontekstual pada materi perubahan iklim untuk kelas 7 SMP atau MTS. Selanjutnya, validasi ahli. Para ahli akan menilai produk yang dikembangkan melalui uji kelayakan sebelum dapat diimplementasikan dalam pembelajaran.
Modul yang telah disusun akan dinilai dalam beberapa aspek seperti kelengkapan modul, kualitas, dan lainnya. Selanjutnya revisi. Setelah melakukan validasi, peneliti melakukan revisi sesuai dengan kekurangan modul yang diperoleh dari hasil penelitian dan tanggapan dari ahli. Tahapan yang keempat yaitu implementation. Hasil dari revisi yang telah dilakukan akan dilakukan kembali validasi kepada ahli. Setelah modul dinyatakan valid dan layak, maka modul dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Uji coba akan dilakukan dengan memberikan modul tersebut kepada siswa untuk materi perubahan iklim. Hal ini dilakukan untuk mengetahui modul efektif dan praktis atau tidak. Maka setelah memberikan modul, akan dilanjutkan dengan pengisian angket oleh siswa yang telah menggunakan modul. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan dari modul. Tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir yaitu evaluation. Evaluasi diperoleh dari pengisian angket yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil dari tanggapan pada angket, maka dilakukan revisi akhir pada tahapan ini terhadap produk yang dikembangkan. Berdasarkan hasil dari evaluasi ini, maka modul yang dikembangkan diharapkan dapat layak digunakan untuk pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu subjek dan lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru IPA dan 30 orang siswa kelas 7 pada SMP Lubu Alung yang beralamat di Kecamatan Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Data yang didapatkan merupakan hasil dari pengumpulan data dengan menggunakan instrumen lembar validasi modul dan lembar kepraktisan modul untuk menyatakan kelayakan pada modul. Yang pertama, instrumen validasi modul oleh ahli. Lembar validasi ini bertujuan untuk menentukan valid dan layak atau tidaknya modul digunakan dalam proses pembelajaran. Lembar validasi ini ditinjau dari segi media dan materi agar dapat layak diimplementasikan. Yang kedua yaitu instrumen kepraktisan modul oleh peserta didik. Lembar kepraktisan ini akan diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui respon serta tanggapan dari peserta didik setelah menggunakan modul yang telah dikembangkan. Sebelum memberikan lembar kepraktisan ini kepada peserta didik, sebelumnya sudah dinyatakan layak oleh dosen pembimbing. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada instrumen penelitian yaitu teknik observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap subjek penelitian dan dilakukan dengan pengamatan langsung ke sekolah yang akan dilaksanakan penelitian. Observasi ini dilakukan saat berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar di dalam kelas. Dan selanjutnya itu angket. Untuk mengetahui respon terhadap modul yang telah digunakan, maka digunakan angket terhadap penelitian ini yang meliputi angket validasi dan angket kepraktisan modul yang diberikan kepada ahli media, ahli materi, guru, dan peserta didik. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari validitas dan praktikalitas terhadap modul yang telah dikembangkan. Lembar penelitian kualitas modul menggunakan skala Likert dengan skor 4 sangat baik, 3 baik, 2 kurang baik, dan 1 sangat kurang. Kemudian dari data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan langkah yaitu yang pertama menghitung skor rata-rata dengan rumus skor rata-rata penilaian sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor total. Selanjutnya mengubah skor rata-rata yang diperoleh menjadi data kualitatif. Dengan rumus jarak kelas interval sama dengan skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah kelas interval. Selanjutnya yaitu menghitung persentase kelayakan. Dengan rumus persentase kelayakan sama dengan skor yang didapat dibagi skor maksimal ideal dikali dengan 100%. Baiklah, sekian pesan